Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuratul Hasanah, Prodi Perbankan Syariah kelas A, NIM 18383022199. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai zakat dan pajak. Zakat adalah suatu bentuk kewajiban kepada umat muslim untuk membayarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban setiap individu suatu negara untuk melakukan pembayaran secara tunai dengan ditentukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang. Adapun unsur-unsur zakat, unsur-unsur pajak di sini, yang pertama dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pajak adalah pembayaran secara tunai. Nah, di sini merupakan pembayaran dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk barang. Nah, yang kedua, pajak adalah kewajiban yang mengikat. Jadi, kewajiban yang mengikat di sini mengharuskan setiap individu suatu negara untuk kemudian membayarkan pajak. Nah, yang ketiga, pajak merupakan kewajiban pemerintah. Nah, ini merupakan suatu bentuk program pemerintah suatu negara dalam mengeluarkan pajak, wajib pajak kepada masyarakatnya. Dan dari dana yang sudah dikumpulkan oleh suatu pemerintah suatu negara di sini digunakan untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya yaitu pajak adalah kewajiban yang bersifat final. Jadi pajak di sini tidak boleh atau tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena pajak sudah ditentukan dalam undang-undang suatu negara, khususnya di negara Indonesia sendiri. Adanya pajak sudah menjadi kewajiban setiap individu suatu negara. Selanjutnya di sini pajak tidak ada imbalannya. Jadi pajak tidak, selain dalam pemungutan pajak di sini tidak ada kriteria imbalan dari pemungutan pajak. Nah, selanjutnya yaitu pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara. Jadi sangat besar sekali mengenai ketentuan-ketentuan pajak merupakan suatu tuntutan politik untuk keuangan negara. Jadi di sini pajak mendukung adanya keuangan suatu negara, dan keuangan suatu negara tentunya digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara. Nah, jadi untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara di sini diperlukan adanya biaya. Begitu juga dengan dilaksanakannya pembangunan nasional, hal itu juga membutuhkan adanya biaya. Dari biaya tersebut diperoleh dari pemungutan pajak. Nah, sebagian besar dari dana pajak itu dipergunakan untuk pembiayaan secara rutin, seperti halnya belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pajak merupakan alat untuk mendorong investasi. Nah, adanya pajak ini berfungsi juga untuk mendorong investasi, menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif perpajakan yang lebih baik lagi, yang sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peningkatan investasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pajak merupakan alat retribusi. Nah, pengenaan pajak progresif, maksudnya di sini pajak yang lebih tinggi, yaitu difokuskan atau dihususkan kepada masyarakat atau golongan yang lebih mampu. Nah, hal ini dengan dana yang dipindahkan itu dari sektor swasta ke sektor pemerintah, dan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terutama proyek tersebut dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti halnya pembangunan puskesmas, SD, jaringan irigasi, waduk-waduk, jalan-jalan raya, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu adanya persamaan pada zakat dan pajak. Persamaan tersebut yaitu dibagi menjadi 3, dapat dilihat dari 3 persamaan, yakni yang pertama adanya unsur paksaan.
Jadi unsur paksaan yang terdapat dalam pajak di sini terlebih dahulu di pajak, yaitu apabila seseorang sudah mencapai atau masuk pada kategori wajib pajak, maka pemerintah akan melakukan pemungutan terhadap orang tersebut. Begitu juga kepada adanya unsur paksaan dalam zakat, yakni apabila umat muslim sudah memiliki harta yang cukup atau memenuhi persyaratan zakat, maka ada unsur paksaan untuk kemudian ia menunaikan ibadah zakat. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu adanya unsur pengelola. Nah, unsur pengelola di sini selain di zakat ada lembaga-lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, pajak juga ada pengelola-pengelola pajak. Nah, selanjutnya di sini adanya tujuan yang sama. Tentunya tujuan adanya pemungutan pajak dan pemungutan zakat di sini yakni untuk mencapai kesejahteraan suatu masyarakat, dan untuk tujuan pemungutan zakat di sini bagi umat muslim yaitu untuk kesejahteraan umat muslim. Selain juga persamaan, tentu ada perbedaan antara zakat dan pajak. Nah, perbedaan tersebut yang pertama yaitu dari segi hukum. Di zakat itu hukum adanya pemungutan zakat sudah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan di pemungutan pajak di sini tertera dalam perundang-undangan seperti halnya undang-undang tentang pajak atau peraturan-peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu dari segi status hukum. Nah, untuk perbedaan di zakat di sini status hukumnya yaitu bentuk kewajiban terhadap suatu agama, sedangkan di pajak di sini yaitu bentuk kewajiban terhadap suatu negara. Selanjutnya yaitu di objek atau sasarannya. Perbedaan pada objek di sini yaitu kalau di pemungutan zakat di sini objeknya yaitu dikhususkan kepada orang-orang yang beragama Islam saja, sedangkan sasaran pada pemungutan pajak di sini yaitu dikhususkan kepada semua penduduk suatu negara tanpa memandang status agama. Nah, selanjutnya di sini perbedaan yang keempat yaitu kriteria wajib zakat dan wajib pajak. Mengenai presentase pemungutan zakat di sini yaitu tertera dalam ketentuan-ketentuan syariat Islam yang dikenal dengan istilah nisbah. Sedangkan ketentuan pemungutan pajak presentasenya pada pajak di sini yaitu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Selanjutnya perbedaannya yaitu pada penggunaannya. Nah, untuk di penggunaan adanya zakat di sini yaitu boleh digunakan untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai 8 asnaf. Nah, pada pajak di sini yaitu digunakan untuk berbagai macam penggunaan yang sangat luas tentunya. Nah, selanjutnya di sini yaitu pemungutan pajak dan zakat perbedaannya ada pada hikmah. Nah, di sini kalau di pemungutan zakat yaitu sebagai bentuk pembersihan hati dan harta dari muzaki dan untuk meratakan pendapatan kalangan masyarakat. Hal ini bentuk toleransi masyarakat kepada masyarakat yang lain untuk kemudian menyadari bahwa dari hartanya terdapat harta orang lain dari harta diri sendiri. Jadi kita hikmahnya itu yaitu dari pemungutan pajak di sini, pemungutan zakat di sini, itu dapat menolong golongan-golongan miskin
atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat tadi yang 8 asnaf. Sedangkan di hikmah pajak di sini yaitu untuk membiayai pembangunan-pembangunan nasional seperti halnya pembangunan jalan. Yang penting melingkupi pada pembangunan-pembangunan nasional yang dilakukan atau diprogrami oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya mengenai pemahaman apa itu zakat dan apa itu pajak beserta bagaimana kriteria pajak dan zakat itu. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.